Hai guys, assalamualaikum. Welcome back di channel Titin Herdina. Sebelum kita nonton, please do subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Kali ini aku mau review ke kalian tanaman Gymnocalycium saglionis variegata, spesies yang banyak di Argentina dengan bentuk yang beragam dari pembibitan yang dihasilkan. Yang khas dari tanaman ini adalah laras kaktus agak pipih dan besar dengan duri yang panjang dan berwarna coklat tua. Nah guys, bentuk dari duri kaktus ini beragam dengan batangan indah memiliki sektor tambalan atau garis dengan dua warna kuning dan hijau serta batang dengan gumpalan pipih dan silinder. Terkadang tanaman akan kembali ke bentuk dan warna hijau. Bunga hanya diproduksi di mahkota tanaman dewasa. Tanaman ini beraneka ragam dan terkadang tanaman dicangkokkan pada tanaman lain. Nah guys, tanaman ini memiliki spesimen beraneka ragam dengan warna kuning hingga orange atau merah muda yang tergantung pada pencahayaan matahari. Pada awal duri dari tanaman ini akan naik dan setelah itu melengkung keluar. Tumbuhan dipisahkan oleh interval bergelombang dibagi menjadi dua tuberkel besar, rendah dan bulat. Bunga dari tanaman ini berbentuk saluran yang luas berwarna putih muda atau pucat. Dengan tabung bunga yang sangat pendek, bunga-bunga membentuk mahkota di puncak tanaman. Nah guys, sejauh ini tanaman Gymnocalycium saglionis di antara gymno lainnya dapat tumbuh sebesar 90 cm. Gymno ini memiliki aneka ragam warna yang berbeda, bahkan nuansa hijau yang berbeda. Tanaman dengan batang atau daun yang berbeda seringkali menarik bagi para penggemar kaktus maupun kolektor kaktus. Maka tak heran jika harga dari tanaman kaktus Gymnocalycium saglionis ini harganya cukup mahal, seharga 5 jutaan. Kemampuan memproduksi klorofil di beberapa jaringan tanaman berbeda-beda, sehingga tanaman tidak lagi berwarna hijau. Jaringan tersebut biasanya berwarna putih atau kuning pucat, bahkan merah, karena kekurangan pigmen. Dengan jaringan hijau normal, perbanyakan tanaman harus menggunakan metode vegetatif dengan menjaga kedua jenis jaringan satu sama lain. Sesekali tanaman ini menunjukkan albinisme, yaitu sifat fatal di mana jaringan tidak dapat berfotosintesis. Hasilnya adalah tanaman benar-benar putih krem dan tumbuhan ini akan lebih lemah dari tanaman hijau, dan albinisme ini sifat yang fatal di mana tanaman tidak mendapatkan makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup hingga dewasa. Nah guys, hal ini memberikan gambaran bahwa tanaman tidak dapat bertahan hidup dan pada akarnya sendiri untuk bertahan. Tanaman perlu dicangkokkan pada tanaman hijau normal yang menyediakan makanan. Beberapa tanaman albino ini memang sangat populer dan dicari oleh para kolektor. Penampilan kuning dan merah, perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan biji. Kaktus ini lebih suka dengan tanah kompos pH rendah. Jika tidak, pertumbuhan dari kaktus akan terhenti sama sekali. Tanaman menyukai cahaya matahari, namun ia tidak suka terkena matahari langsung karena tanaman bisa terbakar. Oleh sebab itu harus menggunakan pelindung agar tanaman tidak terbakar. Pertumbuhan kaktus ini sangat lamban. Jadi tidak heran harga tanaman ini mungkin menarik bagi sebagian serangga yang perlu diwaspadai. Misalnya laba-laba merah atau semut. Tetapi tanaman akan bebas serangga jika dalam kondisi baik dan ditanam di pot mineral. Selanjutnya, untuk memperbanyak kaktus ini bisa dengan biji. Biji akan berkecambah dalam 7 sampai dengan 14 hari di musim semi. Penutup wadah tempat bibit bisa dibuka setelah tanaman berakar atau tumbuh dewasa. Sekian dulu video dari aku. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.